Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya masih akan membahas seputar aplikasi Shopee ya. Yang di aplikasi Shopee ada fitur S-Pinjam. Nah, di video saya yang terdahulu atau yang sebelum-sebelumnya itu saya mengupload video masalah cara membayar tagihan di Shopee Pinjam ya. Nah, di situ banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman ya yang kayaknya perlu saya bahas di sini ya, karena mungkin ada yang masih bingung. Nah, di sini akan saya bahas tuntas ya teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih belum paham. Oke, langsung saja. Di pertanyaan yang pertama itu adalah, Kak, apakah kita bisa mengganti tanggal jatuh tempo? Misalnya dirubah ke tanggal 7 atau 8 gitu. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman. Kalau kita pertamanya sudah ambil tanggal jatuh tempo seumpama tanggal 5 atau tanggal 11 atau tanggal 25. Nah, itu sudah menjadi ketetapan dari pilihan yang kita pilih. Jadi kita tidak bisa merubahnya lagi karena sudah disimpan oleh pihak Shopee ya, tanggal yang kita pilih tadi. Jadi tidak bisa dirubah-rubah lagi. Seperti kalau kita pinjam ke bank ataupun ke koperasi atau kemanapun itu, nah kan sudah ada tanggal jatuh temponya ya, itu sudah tidak bisa dirubah ya teman-teman. Jadi intinya tidak bisa dirubah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang kedua pertanyaannya adalah, Kak, misalnya saya pinjam 300. Nah, 3 hari kemudian bisa nggak saya bayar? Nah, di sini sebenarnya sudah saya bahas ya di sebelumnya. Seumpama kita punya hutang dan kita mau membayar sebelum tanggal jatuh tempo, bisa apa enggak? Bisa. Karena memang di fitur S-Pinjam ini itu bisa langsung bayar di awal. Mau kita pinjamnya pagi, nanti sore kita mau bayar, bisa. Mau pinjam, misalnya ini tadi pertanyaannya, dia pinjam 300 terus 3 hari kemudian bisa nggak dibayar? Bisa banget ya, tapi tetap akan ada bunganya ya teman-teman. Mau kita pinjamnya 1 hari, sejam, 2 jam, kan kita sudah pinjam di aplikasi Shopee. Nah, bunganya sudah terhitung ya teman-teman. Oke, ke pertanyaan ketiga, Kak, misalnya pembayaran 1 juta, terus kita cicil 500, itu bakal ditelepon pihak Shopee atau enggak ya, Kak? Nah, untuk pertanyaan kali ini, kalau kakaknya tagihannya itu 1 juta, tapi kakaknya baru bisa mencicil 500.000, nggak apa-apa Kak, selama itu belum jatuh tempo. Tapi kalau kakaknya sudah melewati jatuh tempo, semisal kakaknya tagihannya 1 juta, tapi sebelum jatuh tempo cicilannya 500.000 dan masih ada tagihan sisanya 500.000 dan belum dibayarkan, otomatis kakaknya akan terkena denda. Dan jika kakaknya terkena denda karena keterlambatan, pastinya kakaknya akan ditelepon oleh pihak Shopee. Dan mereka akan telepon terus-menerus ya Kak ya, sampai tagihan kita selesai atau lunas. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, kalau cicilannya 1 bulan bagaimana? Misalnya tagihannya itu 1 juta per bulan, terus jatuh tempo tanggal 5, saya cicil 500, tapi saya nyicilnya itu bulan berikutnya lagi, apakah bisa? Nah, begini ya teman-teman, di kasus yang keempat ini, kakaknya ini mengambil cicilan 1 bulan. Misalnya dia pinjamnya ini tadi kan 1 juta, tapi dia di tanggal jatuh temponya itu baru bisa mencicil 500. Tapi yang 500-nya lagi itu bulan berikutnya. Nah, otomatis yang 500 di bulan berikutnya itu kakak ini udah melewati tanggal jatuh tempo.
Jadi, kakak akan terkena biaya keterlambatan ya kak ya. Dan kalau pertanyaannya bisa apa enggak, ya tetap bisa kak, tapi kakak akan terkena denda karena sudah melewati tanggal jatuh tempo. Dan bisa dipastikan kalau kakak itu akan diteror terus dari pihak Shopee, mulai dari telepon secara terus menerus dan lain sebagainya. Dan marak sekali sekarang itu banyak penipuan lewat WA mengatasnamakan dari pihak Shopee. Mohon hati-hati ya kak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Kak, kalau telat 1-2 hari, apakah kita nanti bakal bayar tagihan double? Apa cuma bayar sekali aja? Nah, di sini begini ya teman-teman. Di S-Pinjam itu, walaupun kita telat 1 hari atau 2 hari, tagihannya yang muncul adalah langsung double 2 kali ya. 2 bulan, 2 kali tagihan. Misalnya kalian seharusnya bayar bulan Maret. Nanti yang muncul adalah di bulan Maret dan juga tagihan di bulan April. Jadi langsung 2 bulan. Loh kak, terus nanti saya bayarnya gimana? Mas harus bayar double. Nah, ini bisa kalian bayar cuma 1 kali tagihan aja. Jadi sesuai tanggal jatuh tempo kalian tadi itu ya. Misalnya di bulan Maret tadi ya. Nah, kalian bisa tanyakan ke pihak Shopee, seumpama kalian lupa tagihan kalian berapa, bisa ditanyakan ke pihak Shopee ya, untuk tagihan kalian di bulan Maret itu berapa, agar sesuai dengan tagihan di Shopee. Jadi kita bisa membayarnya hanya 1 kali tagihan aja. Jadi enggak kita bayar double, tidak. Kita bisa membayar hanya 1 kali tagihan saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi enggak usah pusing-pusing tagihannya kok jadi 2 kali tagihannya kok jadi double. Tidak usah pusing-pusing seperti itu. Kita bisa membayarnya hanya 1 kali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ke-6. Kak, tagihan saya 900.000. Saya telat 1 hari. Kemudian saya bayar 300.000. Apakah biaya keterlambatan masih berjalan terus setiap harinya? Nah, di sini ceritanya kakaknya ini punya tagihan 900.000 dan dia itu telat 1 hari. Kemudian dia bayarnya 300.000. Dan yang ditanyakan itu apakah untuk dendanya itu masih berjalan terus. Nah, begini ya kak, untuk kakak yang punya tagihan 900, kan kakak tadi itu telatnya 1 hari. Nah, seumpama aja ini ya, seumpama dendanya 20.000, seumpama loh kak. Nah, kalau seumpama dendanya 20.000, nanti berarti totalnya adalah 920.000. Nah, kakak bayarnya 300.000, jadi sisanya 620.000. Nah, untuk dendanya ini selama 1 bulan itu masih 20.000 kak, tapi nanti kalau sudah jadi 2 bulan, 3 bulan, itu nanti udah beda lagi ya kak dendanya. Dan untuk berapanya lebih dari 1 bulan itu saya kurang paham kak, karena memang itu adalah tergantung dari pihak Shopee-nya berapa dendanya kalau lewat lebih dari 1 bulan. Kalau hanya telatnya 1 hari, 2 hari, dendanya misalnya tadi saya bilang seumpama 20.000, 1 hari, 2 hari, 3 hari akan tetap sama 20.000. Bukannya kalau 1 hari 20.000, besoknya jadi 40.000, hari ketiga jadi 60.000, tidak seperti itu kak ya. Jadi tidak berjalan setiap hari, tidak seperti itu. Itu khusus untuk 1 bulan saja kak. Seperti itu ya kak. Nah, kita lanjut untuk pertanyaan yang ke-7 ya, atau yang terakhir. Kak, saya kan punya tagihan, terus saya cicil 50.000, tapi kenapa kok nggak berkurang ya kak di tagihan saya? Nah, di sini teman-teman ya, kalau kalian melakukan pencicilan ya, misalnya ini tadi 50.000 ya, nah tapi di tagihan kalian masih belum berkurang, kalian bisa cek di notifikasi ya, misalnya di sini. Di notifikasi di bawah sendiri ya, nomor 2 dari pojok kanan
notifikasi. Nah, di situ kan ada keuangan. Misalnya di sini punya saya yang kemarin-kemarin, selamat pembayaran tagihan SPay letter kamu telah diterima. Nah, nanti kalau di sini nanti bisa laporannya pembayaran tagihan pinjam kamu telah diterima. Nah, seperti itu, Kak. Jadi bisa dicek dulu apakah pembayarannya sudah berhasil atau tidak. Jangan langsung dilihat, loh kok nggak berkurang. Kok bisa sih, ini bagaimana pihak Shopee? Jangan seperti itu dulu ya, Kak. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya buka pinjam saya. Saya mau membayar ya. Saya mau mencicil. Saya klik bayar. Nah, oke teman-teman, saya jadi ingat. Mohon maaf ya, saya salah terlebih dahulu. Ini kemarin itu ada yang tanya. Mau saya ingat, di sini katanya itu tidak bisa diklik untuk tanda silangnya, dan ada yang tidak muncul tanda silangnya. Nah, kalau tidak muncul seperti ini teman-teman, itu berarti dia tidak bisa dicicil. Karena setiap akun kita itu berbeda-beda teman-teman, ada yang bisa dicicil, ada yang tidak. Jadi itu semua tergantung dari kebijakan pihak Shopee. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, kita silang, saya mau ganti 50.000 ya, seumpama saya contohkan seperti ini. Nah, kita tulis, pilih pembayaran Shopee. Nah, oke teman-teman, nah di bawah tulisan 50.000 tadi itu ada tulisannya teman-teman. Mohon bayar sisa sekian sebelum tanggal 5 April agar tidak terkena biaya keterlambatan. Nah, yang tadinya itu 2392, kalau saya tulis 50.000, maka dia akan berubah. Nah, dia sudah berkurang 50.000 ini, padahal kita belum membayar. Nah, di sini ya. Lalu kita klik bayar. Nah, pembayaran berhasil. Ini sudah ada notifikasinya, pembayaran berhasil. Kita klik OK. Berarti ini pembayaran kita sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, ada juga laporannya teman-teman, pembayaranmu disetujui oleh pinjam. Nah, limit tersedia sekian, metode pembayaran sekian. Nah, langsung kita keluar dan kita cek di notifikasi, pasti akan ada laporannya. Nah, ini teman-teman ya, di keuangan kita buka. Selamat, pembayaran tagihan pinjammu telah diterima dan kreditmu akan segera dikembalikan. Nah, ini ada ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang tagihannya sudah dicicil tapi kok belum berkurang, dicek terlebih dahulu. Kalau di sini seumpama misalnya memang di sini sudah ada keterangannya berhasil tapi tagihan kalian tidak berkurang, bisa kalian langsung menghubungi agen Shopee ya. Di sini untuk yang belum tahu ya, mungkin banyak yang sudah tahu, tapi seumpama ada yang belum tahu, kita klik di saya. Oke, kita langsung cari yang di bawah sendiri, ada chat agen Shopee ya. Kalau punya saya tulisannya chat prioritas platinum. Oke, kita klik. Nah, langsung kita nanti tulis di sini, di besar kita tanyanya apa, seperti itu ya. Kita chat dulu, chat with live agen Shopee. Nah, kita pilih di sini. Misalnya kita pembeli. Klik selanjutnya. Kita mau menanyakan masalah pinjam ya, atau pembayaran dan penarikan dana. Nah, misalnya di sini kita konfirmasi. Nah, di sini kalian bisa langsung tulis aja chat kalian tuh apa, seperti apa, langsung tulis ya Kak ya. Oke teman-teman, sekian informasi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya di sana yang masih belum paham. Dan apabila masih ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah bila saya bisa membantu, saya akan menjawab ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi terbaru dari Bunda Ella. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.